Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas Otomata dan Teori Bahasa akan belajar bersama tentang FSA dengan output. Beberapa pembahasan yang akan kita pelajari bersama adalah seperti ini, mulai dari pendahuluan, kemudian akan kita akhiri dengan satu buah soal latihan pada akhir sesi nanti. Nah, selama ini yang kita pelajari FSA itu terbatas pada keputusan apakah inputnya diterima atau ditolak. Mesin-mesin seperti ini kita sebut dengan acceptor atau lebih lengkapnya adalah finite state acceptor. Pada kondisi yang lain, FSA itu bisa dirancang untuk memiliki keputusan beberapa luaran atau menghasilkan sebuah output yang disebut dengan transducer. Nah, contoh dari FSA dengan output itu adalah mesin Moore dan mesin Mealy. Kita akan belajar dua buah mesin ini sebagai contoh. Pertama adalah mesin Moore. Pada mesin Moore, output itu berasosiasi dengan state, ya. Nah, secara formal, mesin Moore sendiri didefinisikan dengan 6 tuple, yaitu adalah Q, sigma, tau, S, kemudian ada delta dan ada lambda. Masing-masing dari tuple itu dinyatakan dengan beberapa penjelasan di bawah. Teman-teman bisa melihat, ya, ada himpunan state sama dengan FSA biasa, kemudian input simbol juga sama, ada fungsi transisi, ada state awal, bisa menyebutkan S atau Q0. Kita punya dua buah tuple baru pada mesin Moore di sini, itu delta yang menyatakan himpunan output, serta lambda pada mesin Moore ini menyatakan fungsi output untuk setiap state. Ya, kalau teman-teman lihat pada FSA ini, ya, kita tidak menemukan adanya final state yang biasa kita dapatkan pada DFA biasa, ya, atau NFA lah, karena pada FSA biasa kita menemukan final state atau yang dinosikan dengan F, karena output kita adalah menjadi fokusnya, bukan inputnya apakah diterima atau ditolak, ya. Nah, kemudian untuk menjelaskan mesin Moore ini, salah satu contoh yang paling mudah adalah kita diminta untuk merancang sebuah mesin yang bisa dipakai untuk menentukan sisa hasil bagi atau modulus suatu bilangan. Jadi pada contoh ini kita akan menggunakan modulus 3 dengan input dalam bilangan biner. Ya, jadi saya ulangi, mesin Moore itu paling mudah kita contohkan adalah untuk merancang sebuah mesin dengan modulus tertentu, mencari sisa hasil bagi. Ya, itu adalah contoh salah satu implementasi dari mesin Moore. Kemudian pada contoh kita ini, angka 3, karena kita akan membahas tentang modulus 3, angka 3 ini akan menjadi fokus atau angka yang sangat penting untuk kita gunakan, ya. Perhatikan angka 3 ini. Angka 3 ini akan kita gunakan untuk menjelaskan beberapa elemen di dalamnya. Pertama, konfigurasi mesin untuk modul 3 pada mesin Moore itu, dia akan memerlukan 3 buah state. Ya. Katakan state-nya adalah Q0, Q1, dan Q2. Karena input binernya itu sudah didefinisikan di awal, maka kita akan gunakan di sini. Nah, 3 ini juga akan menghasilkan, ya, fungsi, outputnya adalah 0, 1, dan 2. Kenapa demikian? Karena jumlahnya adalah 3, yaitu 0, 1, dan 2. Berapapun bilangan yang apabila dibagi dengan 3 akan menghasilkan sisa hasil bagi, kalau tidak 0, 1 adalah 2. Nanti silakan buktikan, ya. 10 dibagi dengan 3, sisa hasil baginya berapa? 10 mau 3 berapa? Gitu, ya. Nah, kalau kita temukan angka seperti ini, berarti teman-teman nanti perlu mengasosiasikan bahwa Q0 itu adalah dengan 0, Q1 itu adalah dengan 1, kemudian Q2 adalah dengan 2, yang akan kita jadikan sebagai fungsi output di sini. Ya, kalau delta tadi adalah himpunan output, lambda ini adalah fungsi output. Ya, sehingga fungsi output dari Q0 adalah 0, fungsi output dari Q1 adalah 1, dan fungsi output dari Q2 adalah 2. Nah, untuk merancang mesin Moore seperti ini, kita bisa menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tabel yang memudahkan kita untuk membuat bagaimana mesin Moore modulo 3 ini. Nah, ini adalah contoh bagaimana tabel yang kami berikan untuk mempermudah teman-teman merancang mesin Moore nanti. Ya, mesin Moore ini adalah untuk modulo 3. Ya, modulo 3 itu berarti bisa kita gunakan tabel di bawah. Pertama adalah kolom untuk angka desimal, kemudian ada angka biner, set asal, set tujuan, sampai dengan cara bacanya bagaimana. Nah,
Kolom pertama ini adalah berisi angka desimal. Mengapa di situ sudah tertera antara 0, 1, 2, 3, 4, dan 5? Nah, modulo 3 itu ya pada kolom pertama itu adalah merupakan perkalian dari 3 dikalikan dengan 2. Berapapun modulo yang kita cari, harus kita kalikan dengan 2 untuk mengisi kolom desimal. Kalau teman-teman mengisi modulo 4, berarti di sini adalah 4 kali 2. Kalau untuk modulo 5, berarti di sini adalah 5 kali 2 dan seterusnya. Nah, karena modulo 3 itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6, maka kita harus memulainya bukan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, bukan 1 sampai 6, melainkan dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung jumlahnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Jadi kolom desimal adalah perkalian dari bilangan di belakang modulnya berapa dikalikan dengan 2. Selalu kalikan dengan 2, mulailah dari angka 0. Maka jumlahnya adalah 6 untuk modulo 3 di sini. Nah, untuk kolom biner, maka dia berisi dari angka biner pada nilai desimal di sebelah kirinya. Misalkan berapa sih nilai biner dari 0, teman-teman harus bisa melakukan konversi dari bilangan desimal ke nilai biner menggunakan sistem bilangan. Ya, pelajari lebih lanjut. Adalah 001. Berapa sih? Maaf, 000. Ya, ini harusnya 0. Berapa sih nilai biner dari 1? Adalah 0, 01, dan seterusnya. Ya, maka kalau teman-teman sudah mengisi kolom biner ini dengan lengkap, akan kita peroleh angka seperti ini. Nah, kemudian state asal itu dia juga melibatkan jumlah state yang tadi 3 di awal. Ya, karena kita akan menggunakan nilai biner itu pada bit yang paling kanan saja atau LSB-nya, maka akan kita asosiasikan dengan masing-masing set. Kita punya 3 buah set untuk modulo 3. Adalah Q0, Q1, dan Q2. Tadi di awal sudah kita definisikan. Ya. Nah, kemudian setelah set asal ini kita isi, maka kita perlu menentukan state tujuannya di sebelah kanan tersebut. Kita punya angka 0, 1, 2, Q0, Q1, dan Q2. Ya. Q0, Q1, Q2 ini adalah perulangan dari set asal. Jadi Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2. Kalau teman-teman punya modulo 4, maka di sini akan ada modulo 3 yang tentunya di sini akan menyesuaikan dan di sebelah kiri akan menyesuaikan. Maka state tujuan di sebelah kanan adalah Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q2, dan Q3. Ya, perulangannya akan memiliki pola yang terstruktur. Ya. Nah, kemudian setelah kita punya state tujuan seperti ini, maka kita kemudian perlu mengisi kolom sebelah kanan, yaitu bagaimana cara membaca mesin more ini. Nah, sudah saya coba berikan dengan warna yang berbeda, mudah-mudahan membantu. Misalkan begini, set asal kita adalah dari Q0. Set Q0 ini, kalau kita berikan inputan 0, dia akan menuju ke Q0. Maka kalau kita tuliskan di sini, Q0 menerima input 0 akan menuju ke Q0 dan seterusnya. Ya. Kemudian Q0 menerima inputan 1, dia akan menuju ke Q1. Jadi masih menggunakan set yang sama. Q0 dengan menerima 1, dia akan menuju ke Q1. Begitu seterusnya. Sampai dengan Q2, untuk inputan 1, dia akan menuju ke Q2. Ya. Q2 untuk menerima inputan 1, dia akan menuju ke Q2. Ya, jadi ini silakan diisi. Kalau sudah, kita akan menemukan kolom lengkapnya adalah seperti ini. Ya. Nah, dari kolom sebelah kanan ini, teman-teman kemudian bisa membuat mesin more yang lengkap. Ya, maksudnya begini, kita mulai dari Q0 dulu. Tadi di awal, yang kita jadikan sebagai set awal adalah Q0. Maka sebagaimana kita sudah terbiasa menggambarkan NFA dengan DFA pada materi-materi sebelumnya, maka kita tinggal gambarkan seperti ini. Q0 mendapatkan Q0 menuju ke Q0. Tinggal kita gambar seperti biasa. Ya, ini adalah 0, kemudian Q0 mendapatkan 1 akan menuju ke Q1. Ini adalah 1, dia adalah menuju ke Q1. Kemudian Q1 untuk 0 menuju ke Q2. Berarti kita bikin satu baset baru di sini dengan nama Q2, inputnya adalah 0. Kemudian Q1 mendapatkan 1, dia akan menuju ke Q0. Adalah 1 begini. Kemudian yang belum adalah Q2. Q2 untuk inputan 0, dia akan ke Q1.
kemudian Q2 mendapatkan 1, dia akan menuju ke Q2. Berarti dia adalah ke dirinya sendiri. Bentuknya adalah looping seperti ini. Nah, kemudian mesin bor ini belum lengkap karena kita harus menggambarkan fungsi output tadi di awal yang disebutkan bahwa fungsi output dari Q0 adalah 0, kemudian fungsi output dari Q1 adalah 1, dan fungsi output dari Q2 adalah 2. Maka fungsi output ini akan kita berikan pada masing-masing state karena asosiasi dari mesin bor ini outputnya adalah berada pada state-nya, ya. Sehingga Q0 ini berasosiasi dengan himpunan dengan fungsi output 0, fungsi output dari Q1 adalah 1, dan fungsi output dari Q2 adalah 2. Nah, ini berarti mesin bor kita sudah lengkap. Untuk membuktikannya, kita akan mencoba menggunakan satu buah contoh yang lain. Ini adalah hasil akhirnya yang bisa lebih mudah terbaca. Bagaimana? Mudah kan? Ya. Nah, untuk pengujian, teman-teman bisa menggunakan contoh seperti ini. Kita salin ulang mesin bor untuk modulo 3 ini di halaman ini. Kemudian kita pastikan deh, untuk mencari 5 modulo 3 itu berapa menggunakan mesin bor yang ada dan sudah kita selesaikan sebelumnya. Karena mesin bor ini hanya bisa menerima input berupa bilangan linear 1 atau 0, berarti semua inputnya harus dikonversikan menjadi 0 terlebih dahulu. Maka, angka 5 ini adalah yang dinyatakan dalam desimal, harus diubah dulu menjadi angka 5 dalam nilai linear. Bisa kan? Pada 5 desimal akan menghasilkan nilai 101 dengan nilai binarnya. Sehingga, karena kita mulai dari state asalnya adalah Q0, maka teman-teman bisa memulai dari transisi untuk Q0 dengan inputnya adalah 101 nanti dia akan berakhir di mana? Sudah terbiasa pasti teman-teman dengan contoh seperti ini. Kalau dicari Q0 untuk transisi 1 awal ini dia akan menuju ke Q1 menggunakan transisi ini. Kemudian dari Q1 dapat 0 dia akan ke Q2. Dan yang terakhir adalah dari Q2 untuk mendapatkan 1 dia akan menuju ke Q2. Ya, sehingga hasil dari transisi Q0 dengan input 101 ini dia akan berakhir pada Q2. Ya. Nah, Q2 ini kemudian kita coba cek fungsi outputnya berapa. Fungsi output dari Q2 tadi berapa, teman-teman? 2, ya. Yang kita cetak dengan warna kuning ini adalah fungsi outputnya. Dan fungsi output dari Q2 ini adalah 2, menandakan bahwa ya 5 modulo 3 itu adalah 2. Ya, jadi angka 2 ini bukan serta-merta fungsi output saja, tapi dia adalah hasil akhir dari 5 modulus 3 di atas. Bagaimana, paham? Oke, kita pakai contoh selanjutnya. Bagaimana kalau nilai yang kita gunakan adalah 10 modulo 3? Ya, sama, 10 modulo 3, angka 10-nya harus kita konversikan menjadi nilai biner dulu. Maka kita peroleh 1010 dari 10 desimalnya. Kemudian, pada transisi, ya, input untuk 1010 dari state asalnya Q0 itu akan berakhir di Q berapa coba? Q1. Sementara himpunan output dari fungsi output dari Q1 adalah 1. Dengan demikian, 10 modulo 3 nilainya adalah 1 begini. Ya, mudah kan? Dicoba ulang lagi ya. Nah, kemudian ini adalah contoh untuk mesin bor modulo 3. Contoh yang kedua kita gunakan mesin bor untuk menentukan sisa hasil bagi dengan 6 alias modulo 6. Inputnya masih sama menggunakan nilai 0, 1 atau biner. Ingat angka 6 ini ya akan menjadi kunci bagi kita untuk menggambarkan mesin bornya. Angka 6 ini adalah jumlah set yang kita perlukan. Kalau tadi Q0, Q1, Q2, saya menggunakan abjad untuk menamakan state-nya. PQRSTU di sini. Ya, atau teman-teman juga bisa mengubah deh dengan Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Kalau di jumlah, totalnya adalah 6 buah state. Inputnya masih menggunakan biner 01, kemudian himpunan outputnya adalah 6, tapi karena kita mulainya dari 0, maka akan mendapatkan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berapapun bilangan, kalau dibagi dengan 6, sisa hasil baginya pasti kalau nggak 1, 2, 3, 4, ya 5. Nanti silahkan dibuktikan lagi. Pada contoh ini, simbol awalnya adalah P. Ya. Maka fungsi output kita adalah untuk lambda P adalah 0, fungsi output dari R adalah 2, fungsi output dari U ini adalah 5. Ya, semuanya ada 6.
asosiasi modul 6 ini akan berimbas pada banyak aspek, di antaranya adalah jumlah state, kemudian ada himpunan output, sampai dengan fungsi outputnya adalah 6. Nah, untuk menggambarkan mesin more ini, kita sama menggunakan tabel serupa pada mesin more dengan modulo 3 pada contoh sebelumnya. Nah, pada kolom desimal, kita memerlukan 12 kolom. Kenapa 12? Karena modulo kita adalah 6. Ya, kalau dikalikan dengan 2, kita perlu 12 baris ya, bukan kolom. Kita perlu 12 baris yang nilainya adalah 0 sampai dengan 11. Kalau dihitung adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Tapi karena kita mulainya dari 0, berarti dia akan mencapai angka paling banyak adalah 11. Kemudian, teman-teman silakan konversikan angka 0 sampai dengan 11 pada bilangan desimal ini menjadi nilai biner yang berasosiasi dengan angka tersebut. Kalau angka biner 0 adalah 0 semua, kemudian kalian ubah nilai biner 1 adalah jadi 1, kemudian kalian melanjutkan seterusnya sampai dengan biner desimal 11, angka binernya berapa. Kalau sudah lengkap, teman-teman akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, yang kita pakai sebetulnya hanya bit yang paling kanan, yang saya kasih warna biru. Ya, tapi tetap teman-teman harus benar dan paham bagaimana cara menentukan nilai biner pada sistem bilangan kalau asalnya adalah sebuah nilai desimal. Nah, kemudian di kolom selanjutnya adalah set asal. Karena kita ada modulo 6, berarti kita perlu 6 buah state untuk menggambarkan mesin more ini. Ya, tadi kita punya di depan ada state P, ada key, R, S, T, dan U. 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah state yang kita perlukan. Kemudian state tujuannya berarti adalah perulangan dari PQRSTU, PQRSTU, maka kita peroleh angkanya adalah seperti ini. Dan cara membacanya tidak jauh berbeda dengan contoh mesin more pada modulo 3. Apabila kita punya state P ini menerima input 0, dia akan menuju ke state P ya. Dari state P menerima input 0, dia akan menuju ke state P. Kemudian misalkan contoh ini deh. State S ini kalau kita kasih inputan 1, dia akan menuju ke state key dan seterusnya sampai dengan state U. Kalau kita kasih inputan 1 akan menuju ke state U ya. Kalau dilengkapi hasil tabelnya adalah seperti ini. Kemudian dari kolom yang paling kanan, teman-teman silakan tinggal membuat mesin more-nya. Ya, dari P mendapatkan 0 menuju ke P dengan dengan state awalnya adalah P, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Ya. Nah, dari contoh mesin more ini, kemudian kita gunakan untuk pengujian. Apakah benar mesin more yang sudah kita desain itu sesuai dengan fungsinya untuk menentukan sisa hasil bagi dengan modulo 6. Jadi di sini contohnya adalah 9 modulo 6. Nilai biner dari 9 itu adalah 1001. Kemudian kalau diberikan 1001 terhadap mesin more di sebelah kiri, maka transisi akan berakhir pada state S. Nah, state S ini ya, state S ini himpunan outputnya adalah 3. Sehingga 9 modulo 6 adalah 3. Ya. Sama dengan 13 modulo 6. 13 silakan kalian konversikan menjadi nilai binarnya berapa, kemudian lakukan transisi sampai dengan tentukan bilangan fungsi output dari state yang berakhir yang ditemukan pada akhir transisi pada inputan 13 modulo 6. Ya, silakan coba menggunakan angka desimal yang lainnya, maka semakin lama teman-teman akan semakin paham bahwa mesin more yang kita buat sudah sesuai. Ya, kalau ternyata tidak berakhir pada fungsi output yang diinginkan, berarti mesin more kita ada yang salah dan perlu kita perbaiki. Ya, itu untuk mesin more. Nah, untuk mesin melee, teman-teman bisa menggunakan contoh seperti ini ya. Kita jelaskan dulu deh. Mesin melee itu adalah mesin yang outputnya berasosiasi dengan transisi. Tadi pada mesin more itu asosiasinya adalah state ya. Pada mesin melee asosiasinya adalah transisi. Definisi secara formalnya adalah sama ya, menggunakan 6 buah tabel. Yang berbeda pada mesin more dengan mesin melee adalah di sini. Kalau tadi ya, fungsi output untuk mesin more itu adalah state, fungsi output pada mesin melee itu adalah transisinya.
ya. Nah, salah satu contoh mesin Meli ini adalah dia mesinnya bisa menghasilkan output berdasarkan masukannya. Ya, misalkan nih kita diminta untuk membuat sebuah mesin Meli yang menghasilkan output Y untuk ya apabila menerima untai atau string dengan akhiran dua simbol yang sama secara berurutan dan output T jika untai yang ditemukan memiliki akhiran dua simbol yang tidak sama. Ya. Jadi kita punya contoh inputnya adalah 01 di sini ya. Karena kita tidak semudah mendesain mesin Moore, mesin Meli biasanya konfigurasinya sudah diberikan pada soal. Ya. Key yang jumlah state yang kita pakai ada 3 dalam hal ini adalah 0, key 0, key 1 dan key 2. Kemudian ini kemudian outputnya adalah Y dan T. Dari soal ada Y dan T di sini. Kemudian simbol awal kita adalah key 0. Kemudian untuk konfigurasi, kita menggunakan fungsi output untuk key 0 dengan input 0 adalah T, key 0 untuk inputan 1, fungsi outputnya adalah T, sampai dengan key 2 untuk inputan 1, fungsi outputnya adalah Y. Ya, nah, kalau digambarkan, mesin Meli ini akan menghasilkan diagram berbentuk seperti ini. Ya, konfigurasinya adalah seperti ini. Kemudian dari fungsi output yang diberikan pada soal, ya, teman-teman akan melihat bahwa untuk key 0 dengan inputan 0 dia akan menghasilkan fungsi outputnya adalah T. Jadi key 0 untuk inputan 0 dia akan menghasilkan output T. Kemudian selanjutnya adalah key 0 untuk 1 dia adalah T juga. Di sini berarti adalah T. Kemudian key 1 dapat 0, ini adalah Y. Kemudian key 1 dapat 1 sampai dengan key 2 dapat 1, dia adalah titik ya. Silakan teman-teman lengkapi kalau sudah. Hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, tadi di awal kita menyatakan bahwa mesin Meli ini akan menghasilkan sebuah luaran di mana apabila input berupa untai atau string itu punya dua akhiran yang sama dari angka biner, berarti mesin Meli ini akan menghasilkan output Y. Dan apabila dua akhiran yang diberikan pada mesin Meli dari sebuah string atau untai itu tidak sama, maka dia akan menghasilkan output T atau tidak. Ya, kita buktikan dengan contoh. Misalkan pengujian kita menggunakan input atau untai atau string 1101. Kita mulai dari key 0 ya. Key 0 ini kalau mendapatkan 1 yang pertama, dia akan menuju ke key 2. Adapun untuk bit yang kedua, yaitu 1, apabila kita mulainya dari key 2 ya, langkah yang sekarang, dia akan melakukan transisi ke dirinya sendiri. Untuk output kita adalah Y. Sementara untuk bit yang ketiga, itu adalah 0, dari key 2 akan melakukan transisi ke key 1, dengan outputnya adalah T. Ya, serta yang terakhir, untuk transisi 0 dari key 1 itu adalah ke dirinya sendiri dengan outputnya adalah Y. Nah, output inilah yang akan kita gunakan untuk memastikan bahwa pengujian mesin Meli ini benar karena 110 ini menunjukkan dua akhiran yang sama yaitu 0 dan 0. Ya. Untuk melakukan pengujian selanjutnya, teman-teman bisa menggunakan contoh yang lain. Dalam hal ini adalah 1010. Pastikan sesuai dengan kriteria mesin Meli di awal tadi. Kita buktikan ya. 1 dari key 0 itu akan melakukan transisi ke key 2 dengan outputnya adalah T. Kemudian key 2 untuk inputan 0 adalah key 1 dengan outputnya adalah T. Kemudian bit yang ketiga 1 dari key 1 ini akan melakukan transisi ke key 2. Ya, ini adalah T. Serta kalau dari key 2 dengan inputan terakhir adalah 0, dia akan melakukan transisi ke key 1 dengan outputnya adalah T. Maka benar, 1010 ini tidak menghasilkan sebuah untai atau string yang akhirannya adalah sama. Dia bukan 00 atau bukan 11. Ya, maka outputnya adalah T. Teman-teman bisa melakukan pengujian dengan contoh-contoh selanjutnya. Misalkan adalah 101100, apakah benar? Dia akan menghasilkan output Y, serta untuk inputan 011 adalah outputnya adalah T. Silakan buktikan dengan pengujian mesin Meli ini. Ya, atau cetakkan cukup bit 11 deh. Teman-teman pasti bisa memastikan dia nanti berakhir di mana. Apakah outputnya pada set yang outputnya adalah Y ya ataukah outputnya adalah T tidak ya. Nah, itu adalah mesin Meli.
Kemudian, di antara mesin Moore dengan mesin Meili ini, kita bisa melakukan ekuivalensi. Ya, prinsip ekuivalensi teman-teman masih ingat di awal pembahasan dulu. Silahkan diulang lagi kalau kalian lupa tentang apa itu ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu sendiri bisa kita ubah dari mesin Moore menjadi mesin Meili atau sebaliknya mesin Meili menjadi mesin Moore. Ya, contoh yang pertama kita akan melakukan ekuivalensi dari mesin Moore ke mesin Meili. Nah, untuk memperoleh ekuivalensi mesin Meili dari mesin Moore alias mesin Moore menjadi mesin Meili, teman-teman bisa melakukan penambahan label output pada setiap transisinya serta menghapus label output pada setiap state-nya. Ya, karena perbedaan antara Meili dengan Moore itu salah satunya adalah asosiasi outputnya itu adalah pada state untuk mesin Moore dan transisi pada mesin Meili. Ya, ini adalah contoh dari mesin Moore modul 3 di awal tadi. Untuk menghasilkan sebuah mesin Meili yang ekuivalen, teman-teman cukup nyaris semuanya ditulis ulang ya. Dari Q0, kemudian ada Q1 dan ada Q2, termasuk dengan transisinya. Yang tidak sama adalah mesin Meili ini fungsi outputnya tidak melekat pada state melainkan pada transisinya. Maksudnya begini ya. Sekarang dari Q0 dulu. Q0 untuk transisi 0 ini ya. Q0 dengan transisi 0 dia akan melakukan perubahan kondisi ke Q0 itu sendiri dan fungsi output dari Q0 ini adalah 0. Sehingga kita akan memberikan inputnya adalah 0, outputnya adalah 0. Kemudian Q0 untuk inputan 1. 1 ini adalah transisinya ke Q1. Ya, transisinya Q1 untuk inputan 1 dan fungsi output dari Q1 ini adalah 1. Sehingga apabila Q0 dapat inputan 1, outputnya adalah 1. Begitu seterusnya untuk Q1 inputan 0. Q1 dengan inputan 0 masih akan melakukan transisi ke Q2 dan fungsi output dari Q2 adalah 2. Sehingga kita akan memiliki inputnya 0, outputnya adalah 2. Begitupun seterusnya. Untuk transisi ini adalah inputnya 1, outputnya adalah 2. Kemudian transisi dari Q2 untuk inputan Q1, ke Q1 ini adalah inputnya 0, outputnya adalah 1. Ya, serta untuk Q1 dapat inputan 1, untuk inputan 1, outputnya adalah 0. Ya, coba deh, silakan teman-teman koreksi ulang barangkali ada yang terlewatkan dari penjelasan mesin Moore menjadi mesin Meili ini untuk modulo 3. Nah, kalau contoh mesin Moore menjadi mesin Meili modulo 3 ini sudah bisa dipahami, maka teman-teman silakan lanjutkan dengan mesin Moore untuk modulo 6 diubah menjadi mesin Meili. Ini hasil akhirnya yang lebih terbaca. Ya, ini adalah konfigurasi untuk mesin Moore dan mesin Meili dari modulo 3 tadi. Silakan teman-teman pelajari lagi. Kalau fungsi output dari mesin Moore ini adalah melekat pada state-nya, ini adalah melekat pada transisinya. Ya, karena dia adalah mesin Meili. Nah, kemudian kalau contoh dari mesin Moore modulo 6 diubah menjadi mesin Meili modulo 6 juga akan sama, ya. Yang beda adalah mesin Meili ini tidak berasosiasi dengan state untuk outputnya, tapi berasosiasi outputnya dengan transisinya. Sehingga 0 ini dari dari state P, outputnya adalah 0. Contoh random yang lain misalkan dari T ini untuk inputan 0 yang menuju R. R itu fungsi outputnya adalah 2. Sehingga ini nilainya adalah inputnya 0, outputnya adalah 2. Dan seterusnya. Silakan teman-teman lengkapi ya. Nah, dari mesin Moore menjadi mesin Meili, kita bisa lakukan proses sebaliknya. Kalau mesin Meili tadi di awal adalah sebuah contoh yang terdiri di atas 3 buah state dan outputnya adalah 2 state, maka dari mesin Meili menjadi mesin Moore itu bisa kita ubah ya, yang ekuivalen. Caranya, jumlah state yang 3 dan outputnya adalah 2 tadi, kita akan coba silangkan. Q0 dengan Y, Q0 dengan T, Q1 dengan Y, Q1 dengan T, serta Q2 dengan Y dan Q2 dengan T. Ya, sehingga jumlah state yang kita temukan pada mesin Moore nanti yang ekuivalen dengan mesin Meili ini maksimal adalah 6, yaitu perkalian antara jumlah state yang 3 dengan jumlah outputnya yang 2. Ya, 6 itu maksimal, maka boleh jadi dia 6, boleh jadi 5 atau kurang dari itu. Ya, konfigurasinya sebagaimana tadi saya sebutkan di atas adalah ada 6 buah state, Q0, Q1, Q2, Y dan T masing-masing. Inputnya adalah biner 01, himpunan outputnya adalah Y dan tidak YT, kemudian state awalnya adalah Q0, dan ini adalah fungsi outputnya. Ya, kalau asosiasinya adalah
inputnya adalah Y, dia akan memiliki fungsi output Y. Kalau dia adalah T, adalah T. Begitupun seterusnya. Adapun jumlah setnya ada 6 ini belum tentu kita temukan pada mesin yang kita temukan sesaat lagi. Kita coba konfigurasinya. Baik, kita coba implementasikan konfigurasi ini pada contoh mesin Meili yang kita kerjakan pada waktu sebelum ini. Dari key 0, kita akan mulai pembuatan mesin more dari mesin Meili ya. Sebagai sheet mula-mula, ini akan kita jadikan awal kita menggambarkan mesin more yang equivalent dari mesin Meili. Key 0 ini untuk input 0, dia akan melakukan transisi ke key 1 ya. Jadi setiap set itu akan ada dua buah transisi untuk input 0, 1, 0, 1 dan 0, 1 dari masing-masing key 0, key 1 dan key 2 ya. Sekarang dari key 0 dulu input 0. Key 0 dapat input 0 itu adalah ke key 1. Kita gambarkan input 0 itu adalah ke key 1 begini. Nah, sedangkan key 1 ini outputnya tadi adalah T. Sehingga kita coba kasih nama key 1 ini dengan key 1T. Ya. Kemudian key 0 kita coba cek untuk transisi inputan 1. Key 0 dapat inputan 1, dia adalah ke key 2 dengan outputnya adalah T. Maka kita akan punya sebuah set baru key 2T begini dengan inputnya adalah 1 begini. Ya, kemudian kita coba cek key 1T. Key 1T itu masih merujuk pada state key 1, abaikan output yang di belakangnya ya. Jadi key 1 kalau dapat inputan 0, dia adalah ke dirinya sendiri hanya saja outputnya adalah Y. Maka kita akan bikin satu buah state namanya adalah key 1Y. Yang kalau dari key 1T, inputnya ini adalah 0. Masih sama, key 1 untuk inputan 1 kita cek. Key 1 dapat inputan 1, dia adalah ke key 2. Serta key 2 ini, ya, outputnya adalah T. Key 2T, dari key 1 inputannya adalah 1. Ini adalah key 1T, kemudian key 2T sudah ada di bawah, sehingga diagramnya, transisinya adalah ke bawah untuk inputan 1 begini. Ya, yang belum coba kita selesaikan ya. Dari key 1T, sekarang key 2T dulu deh misalkan. Key 2 itu untuk inputan 0, dia akan menuju ke key 1. Key 2 dapat inputan 0 adalah ke key 1 dengan outputnya adalah T. Maka key 2 dapat inputan 0 adalah ke key 1T. Ya. Jadi key 2T dapat inputan 0, dia adalah ke key 1T yang sudah kita punya sebelumnya. Jadi nggak perlu bikin set yang baru. Kemudian untuk key 2T yang kita rujuk dari key 2 mendapatkan inputan 1. Key 2 ini kalau mendapatkan inputan 1 adalah ke dirinya sendiri, hanya saja dari key 2 ini outputnya adalah Y. Maka kita akan bikin satu buah set baru yang labelnya adalah key 2Y begini. Ya, asalnya adalah dari key 2T ke key 2Y yang inputnya adalah 1. Jadi key 2T sudah selesai untuk 0 dan 1. Kemudian kita urutkan lagi untuk set selanjutnya key 1Y misalkan. Masih kita rujuk key 1 dari mesin Meili di sebelah kiri. Key 1 ini untuk inputan 0, dia akan menuju ke dirinya sendiri. Yang outputnya adalah Y. Maka kita akan melakukan transisi key 1Y ini untuk inputan 0, dia akan menuju ke key 1Y sama. Jadi dia ada looping di dirinya sendiri. Terus mendapatkan inputan 1 dari key 1Y tadi. Key 1 dan inputan 1 dia adalah ke key 2 dengan outputnya adalah T. Berarti key 1 untuk inputan key 1Y untuk inputan 1, dia adalah ke key 2T. Ya. Key 2T sudah kita punya di bawah sini. Jadi untuk inputan 1 dari key 1Y, dia akan menuju ke key 2T begini. Nah, 01 untuk 1Y sudah. Sekarang yang belum adalah key 2Y. Key 2Y tetap menuju ke key 2. Key 2 ini untuk inputan 0, dia akan menuju ke key 1 dengan outputnya adalah T. Maka dari key 2 dapat inputan 0 adalah ke key 1T. Ya, key 1T ada di sebelah sini. Jadi, misalkan biar tidak memotong, ini adalah begini. Key 2 dapat inputan 0 ke key 1T begini. Ya, ini adalah 0 dan key 2 untuk inputan 1 adalah ke key 2Y. Berarti bentuknya adalah seperti ini. Inputnya adalah 1. Oke. Coba dari 1, 2, 3, 4, 5 set ini, kiranya sudah selesai penelusuran untuk masing-masing input 0 dan 1. Ya,
Jadi hasil dari mesin Moore ini adalah Q0, Q1T, Q2T, Q1Y, dan Q2Y. Ya, teman-teman bisa perhatikan kenapa Q0 ini tidak ada Q0T atau Q0Y. Ini disebabkan karena kalau disimak pada mesin meli sebelah kiri, tidak ada satu busur pun yang menuju ke Q0 dari state yang lainnya. Ya, sehingga Q0 ini dia tidak bisa dicapai dari state yang lainnya, tapi karena dia adalah state mula-mula, kita tidak boleh menghapusnya. Maka Q0 ini dibiarkan begitu saja ya, tanpa ada embel-embel Q0T atau Q0Y. Dan kalau diperhatikan, jumlah state pada mesin Moore dari mesin Meli ini adalah 5, sementara tadi kita definisikan ada 6. Ini adalah pembuktian bahwa 6 itu adalah angka maksimal jumlah state yang kita temukan. Ya, jadi kalau dari mesin Meli ke mesin Moore, jumlah state yang kita temukan adalah lebih banyak dari state aslinya. Ya, jadi kalau dari Meli ke Moore, ya, dari Meli ke mesin Moore, jumlah state-nya pada mesin Moore yang ekuivalen itu akan lebih banyak ya. Hal ini dicontohkan dengan 3 itu ya akan lebih sedikit daripada jumlah 5 pada mesin Moore. Sementara kalau teman-teman perhatikan pada mesin Moore menjadi mesin Meli, jumlah state-nya adalah sama ya. Jadi 3 tadi kalau kalian simak ya, hasil akhirnya adalah sama-sama 3. Yang beda adalah fungsi outputnya satu melekat pada state, satu melekat pada transisinya. Jadi ini adalah salah satu perbedaan di antara mesin Meli serta mesin Moore. Ya, kalau digambarkan hasilnya yang lebih terlihat jelas adalah seperti ini. Ya, serta untuk fungsi output pada mesin Moore itu dia harus melekat pada state-nya. Sehingga apa yang kita tuliskan sebagai warna kuning ini pada T, 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 dan Y, Y, dia adalah fungsi output pada masing-masing state-nya. Nah, bagaimana? Mudah kan? Semoga cukup membantu ya. Nah, untuk latihan di tempat tinggal masing-masing ya, silakan teman-teman buat mesin Moore untuk menentukan sisa hasil bagi dengan 7 atau modulo 7. Kemudian coba deh mesin yang kalian buat diuji dengan angka desimal 10 dan 44. Ubah mereka ke dalam nilai biner terlebih dahulu. Sebagaimana contoh di awal tadi. Kalau sudah, silakan dibuat mesin Moore tersebut menjadi mesin Meli yang ekuivalen. Caranya tadi sudah kita kerjakan dengan 2 buah contoh di awal. Ya, demikian semoga membantu. Terima kasih. Kita jumpa di pembelajaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.